warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Nursukma dengan NIM 22017055 dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Salah satu mahasiswa pada mata kuliah pengantar pengkajian kesusastraan yang diampuh oleh Ibu Dr. Yeni Hayati SSM Hum di Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang strukturalisme, formalisme, dan strukturalisme genetik. Materi yang pertama yaitu teori struktural. Teori struktural sastra tidak memperlakukan sebuah karya sastra tertentu sebagai objek kajiannya. Yang menjadi objek kajiannya adalah sistem sastra, yaitu seperangkat konvensi yang abstrak dan umum yang mengatur hubungan berbagai unsur dalam teks sastra, sehingga unsur-unsur tersebut berkaitan satu sama lain dalam keseluruhan yang utuh. Meskipun konvensi yang membentuk sistem sastra itu bersifat sosial dan ada dalam kesadaran masyarakat tertentu, namun studi sastra struktural beranggapan bahwa konvensi tersebut dapat dilacak dan dideskripsikan dari analisis struktur teks sastra itu sendiri secara otonom, terpisah dari pengarang ataupun realitas sosial. Materi yang kedua yaitu formalisme. Secara etimologis, formalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu forma, yang berarti bentuk atau wujud. Formalisme mengutamakan pola-pola suara dan kata-kata formal, bukan isi. Oleh karena itulah, cara kerjanya disebut metode formal. Formalisme menolak pandangan bahwa karya sastra sebagai ungkapan pandangan hidup, sekaligus perbedaan secara dikotomis antara bentuk dan isi. Formalisme juga menolak peranan karya sastra semata-mata sebagai sarana untuk memahami hakikat kebudayaan secara luas. Tujuan pokok formalisme adalah studi ilmiah tentang sastra, dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, kritika, asosiasi, aposisi, dan sebagainya. Sebagai teori modern dari sastra, secara historis, kelahiran formalisme dipicu oleh paling sedikit 3 faktor, yaitu sebagai berikut. A. Formalisme lahir sebagai akibat penolakannya terhadap paradigma positivisme abad ke-19 yang memegang teguh prinsip-prinsip kausalitas dalam hubungan ini sebagai reaksi terhadap studi biografi. B. Kecenderungan yang terjadi dalam ilmu humaniora, di mana terjadinya pergeseran dari paradigma diakronis ke sinkronis. C. Penolakan terhadap pendekatan tradisional yang selalu memberikan perhatian terhadap hubungan karya sastra dengan sejarah, sosiologi, dan psikologi. Materi selanjutnya yaitu teori strukturalisme genetik. Dalam teori strukturalisme genetik, Lucien Goldam memiliki beberapa pandangan khas. Damono 1979 sebagai berikut. 1. Setiap karya sastra memiliki struktur tertentu dan mempunyai asal-usul dalam proses historis suatu masyarakat. 2. Seni sastra merupakan aktivitas sosial sebagai salah satu fakta kemanusiaan. 3. Sebagai produk dari dunia sosial yang senantiasa berubah, karya sastra merupakan hasil kesatuan dinamis yang bermakna sebagai perwujudan nilai-nilai dan peristiwa penting pada zamannya. 4. Karya sastra tidak dapat dipahami selengkap-lengkapnya tanpa melibatkan subjek kolektif yang dinamis itu dan latar sosial yang melahirkannya. 5. Terdapat kesejajaran antara struktur karya sastra dan struktur sosial masyarakat. Yang keduanya tidak berhubungan secara langsung, tetapi dijembatani oleh ideologi atau pandangan dunia. Pandangan dunia merupakan kesadaran kolektif yang berkembang secara bertahap sebagai hasil interaksi subjek kolektif dengan situasi sosial, ekonomi, dan politik. Sementara ideologi merupakan kesadaran palsu yang memandang dunia secara sepihak. 6. Hanya karya sastra besar yang berbau sosiologis dan filsafat saja yang pantas diteliti. Selanjutnya, pendekatan objektif.
Pendekatan objektif adalah pendekatan yang mendasarkan pada suatu karya sastra secara keseluruhan. Diperjelas oleh Hasanuddin Abidin 2010-75. Pendekatan objektif merupakan pendekatan yang mengutamakan penyelidikan karya sastra berdasarkan kenyataan teks sastra itu sendiri. Pendekatan objektif menekankan kajian langsung terhadap teks kesastraan. Ia memperlakukan teks sebagai objek utama kajian. Tampaknya, pendekatan inilah yang paling intens menggarap teks-teks kesastraan sebagai karya seni khususnya lewat berbagai aspek pendukungnya. Pemaknaan terhadap teks-teks itu tidak dapat mengabaikan faktor pembaca karena merekalah yang berhubungan langsung pada teks. Merekalah yang berkepentingan, maka bagaimana sikap dan penerimaan mereka merupakan sesuatu yang perlu dikaji. Misalnya, pembaca menganalisis sebuah cerita fiksi untuk menemukan dan mengidentifikasi berbagai unsur moral dalam rangka pemilihan bahan ajar kesastraan, seperti dalam penelitian skripsi yang dilakukan mahasiswa keguruan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.